Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang toharoh. Toharoh sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, kegiatan bersuci dari hadas dan hadis najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah dan dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci ini harus meliputi bersuci dari pakaian, tempat untuk beribadah, dan badan kita. Sedangkan najis sendiri itu berasal dari bahasa Arab juga yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan ibadah dan kita dituntut untuk bersuci. Sedangkan hadas sendiri berasal dari bahasa Arab juga, yaitu suatu peristiwa, suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sahnya melakukan ibadah. Macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah. Seperti najis mukhafafah ini najis yang paling ringan, seperti halnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya cukup mudah, cukup memercikan air ke permukaan yang terkena najis itu tadi. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, jenis najis mutawasitoh sendiri itu ada dua. Yang pertama, najis mutawasitoh hukmiyah. Najis ini diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, baunya, rasanya, seperti air kencing yang sudah mengering, yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada baju itu sendiri yang terkena najis itu tadi. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasitoh ainiyah, najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menghilangkan najis mutawasitoh atau mensucikannya itu, najis mutawasitoh ainiyah itu dengan cara menggosokkan atau membersihkan sampai kita benar-benar yakin bahwa rasa, bau, dan lainnya itu sudah tidak ada, menggunakan air suci. Yang terakhir yaitu najis mughaladah atau najis yang paling berat di antara lainnya, seperti halnya tangan kita itu terkena air liur anjing. Nah, cara mensucikannya itu berbeda dengan najis-najis lainnya. Membasuh air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari basuhan itu kita dicampur dengan tanah. Nah, itu cara mensucikan najis mughaladah. Nah, kalau hadas sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, seperti halnya keadaan seseorang tidak suci, dan supaya dia menjadi suci maka ia harus berwudu. Apabila tidak ada air maka dia harus bertayamum menggunakan lebu atau tanah. Yang kedua yaitu hadas besar. Nah, hadas besar itu mewajibkan seseorang untuk mandi agar kita menjadi suci, seperti halnya haid, nifas, dan wiladah. Yang selanjutnya, air yang digunakan untuk bersuci itu, air itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, air mutlak atau tohir mutohir, air yang masih asli, belum tercampur sesuatu apapun dengan benda lainnya yang tidak terkena najis. Yang kedua, air makruh atau air musyamas, air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, aluminium, yang masing-masing benda itu bisa berkarat. Yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutohir,
air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah dari salah satu sifatnya, warnanya, baunya, rasanya, seperti air kopi, air teh, air kelapa. Nah itu. Yang selanjutnya yaitu air mustakmal, air suci sedikit yang kurang dari 2 kula. 2 kula sendiri menurut beberapa ulama itu sekitaran 216 liter. Ketika air kurang dari 2 kula, air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah berubah sifatnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu air mutan najis, air yang tadinya suci kurang dari 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah karena salah satu sifatnya itu. Yang terakhir kita istinja. Menurut bahasa itu terlepas atau selamat, sedangkan secara istilah sendiri itu bersuci sesudah membuang air besar atau air kecil, beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka kita boleh menggunakan benda padat seperti halnya batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya. Istinja sendiri itu mempunyai adab. Kita ketika masuk ke kamar mandi, kita mendahulukan kaki kiri, dan kita keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Dan tidak lupa kita itu membaca doa terlebih dahulu sebelum memasuki kamar mandi itu. Dan ketika kita istinja, kita itu menggunakan tangan kiri, dan ketika kita sedang buang air kecil atau air besar, dilarang di tempat yang terbuka. Terus dilarang di tempat yang air yang tenang, bercakap-cakap atau berbicara ketika sedang buang air dan sebagainya. Itu adalah salah satu adat, beberapa adat dari istinja atau buang air besar atau air kecil. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak sehat selalu ya di rumahnya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.